Mama hari ini? Ya, sebelum mulai pelajaran, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, silakan ke siapa? Karena orang. Mari kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Amin. Memberi salam. Sebelumnya Ibu absen dulu. Ini di kelas 9. Aditya, Harum, Badrul Afa, Desya, Ferry, Hafiz Lukman, Jihan, Kuna, Lailatul Askia, Ludia, M. Fahil Panaparo, M. Radit, M. Rizkita, M. Husen, Marini, Mutiara, Natasha, Novita, Nur Aziza, Pandu, Permana Anu, Putri Oktaviani, Raka Oktaviansa, Rasya Putra, Rasya, Renaldi Alima, Saskia, Satria, Seva, Safira, Sifatul Hasanah. Ya. Minggu lalu kita belajar apa? Tentang pewarisan sifat. Ya. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan tentang pewarisan sifat. Sebelumnya, ya, coba lihat. Ada nomor apa? Bunga ya. Kenapa salah satu lubangnya berwarna putih? Karena terjadinya kesilangan. Terjadinya kesilangan antar. Nah, jadi ini kemungkinan antara bunga yang berwarna putih dengan jika bunga memiliki warna merah muda semua, maka memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, jadi kan ini kalau begini dilihatnya kurang ya, kecuali kalau putih semua. Iya. Kalau pink semua. Kalau warnanya sama semua, otomatis akan meningkatkan nilai jual lebih tinggi. Untuk selanjutnya, sekarang tentang materi monohibrid. Di materi ini bertujuan untuk menjelaskan persilangan monohibrid pada makhluk hidup dengan kemudian menerapkan hukum Mendel 1. Persilangan monohibrid itu adalah menerapkan tentang hukum Mendel 1 kalau monohibrid. Kalau hukum Mendel 2 itu tentang dihibrid. Menghitung persentase, kemudian menganalisis hasil persilangan monohibrid, dan nanti kalian akan simulasi dengan simulasi persilangan monohibrid. Nah, ini ada konsep ya. Awal kita udah belajar tentang apa itu pewarisan sifat, kemudian ada kromosom, gen, dan yang lainnya. Sekarang kita ke persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid apa? Persilangan monohibrid adalah persilangan
hanya monohibrid itu satu sifat beda. Ya bisa, kayak tadi bunga mawar merah disamakan dengan bunga mawar putih. Jadi hanya ada satu sifat beda. Apa? Tadi bunga mawar merah. Berarti sifat apa? Warna. Berarti warnanya merah atau putih. Yang ini satu sifat. Ya. Kalau dua misalkan mangga manis. Mangga manis berwarna hijau. Contoh, mangga manis berwarna kuning. Mangga manis bisa. Yang penting dia dua sifat. Misalkan pertama, mangganya rasanya asam. Tadi satu sifat. Yang kedua, ya itu nanti kita dipelajari di pertemuan berikutnya tentang diri. Sekarang kita ke monohibrid dulu. Satu sifat beda. Nah sini ada penemu tentang persilangan, yaitu Mendel melakukan percobaan dengan menyilangkan antara tanam mencapai berbunga ungu dengan bunga putih. Ada dan hasil itu seluruh tanaman F1 100% berbunga ungu. Ini dia orang. Ini dia Mendelnya. Ini dia orang yang menggunakan buku tentang pewarisan sifat. Persilangan monohibrid. Nih contohnya, misalkan pertama adalah mereka itu ada B besar dan B kecil. B besar itu untuk biji bulat, kemudian B kecil itu untuk biji bulat. Kemudian ada gametnya B besar dan B kecil. Kemudian dihasilkan F1 dikali F1. B besar, B kecil disilangkan dengan B besar, B kecil. Maka gametnya B besar. Ini gini. Misalkan B besar disilangkan dengan B kecil. Ini parental pertama. Gametnya berarti B besar, B kecil. Berarti F1-nya B besar. Jadi warnanya apa? 100%. Bulat. Ya. Warnanya apa? Berarti dia ngetiknya B besar, B kecil. 100% berwarna berbentuk bulat. Ini baru F1. Bisa dari sini? Bisa. Kan? Ayo Bu, bisa? Insya Allah Bu. Keduanya berarti B besar, B kecil. Dengan B besar, B kecil. Berarti gametnya B besar, B besar. Jadi perbandingannya 1 berbanding 2 maka bisa 3 berbanding 1. Bisa kan? Bisa. Nah, lanjut. Ini contoh apa ya? Ini satunya yaitu ada bunga berwarna ungu dan putih. Yang satunya sehingga dihasilkan bunganya semuanya 100% berwarna ungu. Nah, kemudian dari keduanya itu dengan warna ungu, maka hasilnya ini minum
minum. Oke, nih, ini ada misalkan tanaman berbatang tinggi. Dominan T besar, disilakan dengan tanaman berbatang rendah, kecil. Bagaimanakah perbandingan? Ya, perbandingan perkalian antara tanaman tinggi dengan tanaman rendah. Nah, satunya T besar disilakan dengan disilakan gambarnya turun T besar. Kemudian ini satunya kemudian ini T besar kecil disilakan dengan T besar turun, jadi sama ini F2 nya T besar T kecil T besar dan T kecil. Nah, sekarang kerjakan LKPD biar lebih paham. Ya, Dek, ya. Aduh, ya. Perhatikan. Tulis dulu nama kelompoknya yang nomor depan. Kalau enggak ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian tulis ya nama lengkap. Ditambah selebar F besar. Ya, satu sisi. Sisi yang lain F kecil. Sama dua-duanya. Ya, sama dua-duanya. Ya, paham? Ini kamu lempar. Ini kan ada penghilangan kerjanya. Pertama, siapkan 2 buah koin atau logam dengan dia sama. Kemudian tempelkan garis lebar pada setiap sisi koin. Dari satu sisi koin M besar, sebelahnya lagi M kecil. Kemudian kocok kedua koin dengan menggunakan kedua tangan. Biarkan satu lebar keluar. Nanti yang besar yang kecil. Tulis ada sininya ya. Lakukan sebanyak yang 80 kali. Ya, silakan. Ada uang enggak?
Nah, tarik satu. Hitung ya. Apakah yang kalian kerjakan ini simulasi sesuai tidak dengan hukum Mendel pertama? Hukum Mendel pertama itu begini, 4/2 1. Itu yang kalian kerjakan dalam KPD sesuai atau tidak? Bisa, itu kan 80 ya? Iya. Jumlahnya. Misalkan M1-nya 20. M besar M kecilnya 40. M kecilnya 20. Lalu ada 1 banding 2 banding 1. Nah, punya kalian sesuainya kayak gitu. Kalau sesuai, tulis nomor 2 sesuai. Kalau tidak, tulis saja tidak. Yang kecilnya
Ya, udah selesai. Ya, coba. Orang bilang ya, satu orang. Dua, tiga. Ya, hasilnya sesuai atau tidak dengan perbandingan hukum dengan satu banding dua banding. Kalau satu, yang kedua ya. Coba. Kami dari kelompok 2 dengan hasil perbandingan yang besar berjumlah 21 dan yang besar yang kecil berjumlah 42, sedangkan M kecil berjumlah 17, menyatakan bahwa hasil dari simulasi teori hukum satu Mendel tentang segregasi geometri tidak sesuai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan bahwa hasil dari mengerjakan angka 2 poin sesuai. M besar 22, M besar M kecil 46, M kecil 22. Jadi hasilnya sesuai dengan hukum Mendel 80. Banding itu sesuai 1 berbanding 2 banding 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak sesuai? Nah, ayo faktornya apa aja? Pertama, ya, namanya percobaan, ya, memang tidak cukup hanya 1 faktor 2 kali. Ya, yang tidak sesuai itu banyak faktor. Pertama, kurang teliti. Ya, kayak tadi. Ini satu orang dibagi 16, kenapa harus dibagi 16? 10 lebih gampang hitungnya. Ya, kedua, tadi di sini beriringan ini yang ini. Nah, cuma di situ sudah karakter konsep ya. Ketiga, tadi dari siapa lagi? Cara menulis. Jadi itu banyak faktor. Kenapa tidak sesuai? Kenapa hasilnya tidak yang diharapkan? Kali ini memang dari awal ibu arahkan nanti begini ya, ini ikut. Makanya hasilnya sesuai. Ya, makanya kalau melakukan percobaan itu, 1, ikuti petunjuk mengerjakannya. Itu kan udah ada di KPD semuanya. Kamu harus apa, bagaimana. Kedua, teliti. Ya, ketiga, yakin. Oh ya udah. Kayak tadi kelompok berapa? 3, 2, tidak yakin. Harusnya biar lebih yakin, ingat, ditulis, diperhatikan dengan baik. Ya, oke, paham ya? Sini rekam. Coba ya. Ulangi tadi materinya tentang persilangan. Persilangan antara sifat benar. Menurut Mendel apa perbandingannya berapa? Tadi kan kita sudah jelaskan cara menghitungnya, kemudian sudah simulasi, ya. Tadi mengerjakan LKPD dan hanya ada 1 kelompok yang sesuai dengan hukum Mendel pertama. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti hari Sabtu, ya, kita akan melanjutkan tentang persilangan di hibrid. Ya, jadi nanti di rumah dibaca persilangan di hibrid itu apa. Ya, persilangan di hibrid itu apa? Persilangan antara
beda. Nah, kalau hari ini monohibrid hanya satu sifat beda, nanti di hari Sabtu tentang bihibrid dua sifat berbeda. Ya. Insya Allah nanti hari Sabtu kita ketemu lagi di rumah, jadi baca lagi tentang persilangan monohibridnya. Ya, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Kalau gitu kita akhiri pelajaran kita. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.